Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertidaksamaan linier yang melibatkan nilai mutlak. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 semester 1 bab yang pertama tentang nilai mutlak. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama, kita akan sedikit mereview tentang definisi nilai mutlak serta sifat-sifatnya. Kemudian, kita lanjutkan untuk tipe-tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak dan tentunya kita akan coba mengerjakan contoh soal. Nah, teman-teman masih ingat tentang definisi nilai mutlak? Untuk sembarang bilangan real X, nilai mutlak simbolnya seperti ini, mutlak X itu ditentukan oleh dirinya sendiri apabila dia positif atau paling kecil 0 atau negatif dirinya kalau dia kurang dari 0. Nah, perhatikan bahwa hasil dari nilai mutlak itu selalu positif atau paling kecil 0. Sifat-sifat nilai mutlak yang beberapa sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Yang pertama, jika A adalah bilangan real, maka mutlak A itu sama dengan akar dari A kuadrat. Selanjutnya, apabila dipunyai A dan B ini sembarang bilangan real, maka akan berlaku mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Begitu pula untuk pembagiannya, mutlak A per B akan sama dengan mutlak A dibagi mutlak B dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0 ya, karena 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Lalu ada tambahan untuk pertidaksamaan, mutlak A min B itu lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B, sedangkan mutlak dari A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, sifat yang akan kita pakai terutama untuk pertidaksamaan linier nilai mutlak, yaitu apabila kita punya A dan X itu bilangan real dan A positif, atau paling kecil 0, akan berlaku bahwa mutlak X kurang dari sama dengan A itu artinya negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jadi X itu ada di antara negatif A sampai A. Tetapi apabila mutlak X itu lebih besar sama dengan A, maka akan kita dapatkan X itu akan lebih kecil dari negatif A atau X-nya akan lebih besar dari A. Berikutnya, kita masuk ke tipe soal pertidaksamaan linier nilai mutlak. Yang pertama, tipe soalnya berbentuk mutlak suatu fungsi bisa lebih kecil atau lebih besar, atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan suatu konstanta. Tipe soal yang kedua adalah mutlak fungsi lebih kecil sama dengan mutlak fungsi lain atau mutlak fungsi lebih besar sama dengan mutlak fungsi lain. Dan masih ada beberapa tipe soal lainnya, tapi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah dua tipe soal yang pertama tadi. Oke, untuk bentuk yang pertama, mutlak fungsi kurang dari konstanta atau lebih dari konstanta. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak, atau kita bisa pakai sifat yang akan kita pakai. Teman-teman masih ingat tadi mutlak X kurang dari A itu adalah X-nya di antara min A sampai A, maka kalau kita di sini punya suatu fungsi fx, berarti mutlak fx kurang dari A itu fungsi fx-nya akan berada di antara min A sampai A. Lalu dengan cara yang sama, kalau mutlak fx-nya itu lebih dari sama dengan A, maka fungsinya itu akan lebih kecil dari negatif A atau dia akan lebih besar dari A. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Yang pertama adalah mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3, dan yang kedua adalah 3X min 4 mutlaknya lebih dari 8. Untuk yang pertama ini akan coba saya kerjakan dengan menggunakan definisi. Oke, teman-teman masih ingat ya, kalau definisi dari X dikurangi 2, itu dia akan bernilai dirinya sendiri, yaitu X min 2, kalau X min 2-nya positif, atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Dan akan bernilai negatif dirinya, atau 2 min X, kalau X-nya kurang dari 2. Nah, karena soalnya adalah mutlak X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3, maka untuk kasus pertama, yaitu untuk X yang lebih dari sama dengan 2, akan kita peroleh soal ini akan jadi X min 2 itu kurang dari sama dengan 3. Sehingga kalau ini saya pindah ruas, akan saya peroleh X kurang dari sama dengan 5. Nah, tapi teman-teman perhatikan syaratnya ya, di sini syaratnya adalah X yang lebih
dari sama dengan 2. Jadi kalau saya punya di sini 2, kemudian di sini saya punya 5, syaratnya adalah X yang lebih dari sama dengan 2, kita dapat hasilnya X yang kurang dari sama dengan 5. Jadi di sini kita dapat solusinya adalah dari 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Kemudian untuk kasus kedua yaitu untuk nilai X yang kurang dari 2. Maka nilai mutlak X min 2 adalah 2 min X. Jadi di sini saya tulis 2 min X, ini kurang dari sama dengan 3. Atau akan saya peroleh min X kurang dari sama dengan 1. Ini kalau saya kalikan dengan min 1 berarti X-nya lebih dari sama dengan min 1. Nah, sama seperti tadi, kita lihat lagi untuk syaratnya. Berarti di sini saya punya min 1, di sini saya punya angka 2. Syaratnya adalah untuk X yang kurang dari 2, kita dapatkan X-nya lebih dari min 1. Jadi hasilnya di sini. Berarti kita punya min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Oh maaf, hanya sampai sama dengan 2, begini. Nah, kita punya dua solusi yaitu 2 sampai 5 atau min 1 sampai 2. Nah, solusi ini kalau kita gabung, ini bisa kita tulis jadi himpunan penyelesaiannya, gabungannya dari min 1 sampai 2 dan 2 sampai 5 itu bisa kita tulis X-nya dari min 1 sampai dengan 5. Ini kalau kita coba mengerjakan menggunakan definisi. Sekarang kita akan coba kalau kita kerjakan menggunakan sifat. Sifat yang akan kita pakai adalah jika mutlak fungsi kurang dari konstanta, maka fungsinya ada di antara minus konstanta sampai konstantanya. Karena soal kita adalah mutlak X min 2 itu kurang dari 3, berarti akan kita peroleh bahwa X min 2 itu ada di antara negatif konstantanya, negatif 3, sampai dengan konstantanya 3. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, tujuannya kan kita mau dapatin nilai X. X di tengah ini kan X min 2. Maka semua ruas akan saya tambah dengan 2. Jadi yang kiri min 3 ditambah 2, yang tengah X min 2 ditambah 2, yang kanan 3 ditambah 2. Sehingga yang ruas paling kiri min 3 tambah 2 itu 1, yang tengah itu X, yang kanan 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 1 sampai dengan 5. Hasilnya ini sama dengan cara yang kita pakai tadi kalau menggunakan definisi. Dan kalau teman-teman lihat menggunakan sifat itu ternyata lebih sederhana dan lebih mudah. Tapi nanti tergantung tipe soalnya juga, ada tipe-tipe soal yang hanya bisa menggunakan definisi ataupun juga menggunakan sifat. Oke, kita lanjut untuk contoh kedua, yaitu untuk mutlak 3x min 4 lebih dari 8. Oke, karena tadi lebih kemudah menggunakan sifat, maka untuk soal berikutnya saya kerjakan menggunakan sifat saja ya. Oke, sifat yang akan kita pakai di sini adalah jika mutlak fx itu lebih dari suatu konstanta, maka fungsinya akan kurang dari minus konstanta atau fungsinya akan lebih dari konstantanya. Karena di sini kita punya fungsinya itu adalah 3x min 4, jadi akan kita peroleh untuk yang fx kurang dari sama dengan min a itu adalah 3x min 4 itu akan kurang dari min 8, atau yang kedua ini berarti 3x min 4 akan lebih dari 8. Oh ya, di sini disesuaikan ya teman-teman, karena soal kita itu tidak pakai sama dengan, berarti kita hanya menggunakan tanda lebih besar saja, atau di sini juga lebih kecil tanpa sama dengan. Berarti akan kita peroleh 3x itu kurang dari min 8 ditambah 4, atau 3x itu kurang dari minus 4, sehingga akan kita peroleh X kurang dari min 4 per 3 atau min 1/3. Sedangkan untuk yang kanan, yang cara fx lebih dari A, ini akan kita dapatkan 3x lebih dari 8 tambah 4 atau 3x lebih dari
12, sehingga kita peroleh X-nya lebih dari 4. Dengan demikian, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X untuk X yang kurang dari minus 4/3 atau X yang lebih dari 4. Seperti ini. Oke, berikutnya kita masuk ke bentuk kedua, yaitu mutlak fungsi kurang dari atau lebih dari mutlak fungsi yang lain. Sama, kita bisa menggunakan cara definisi atau kita bisa pakai sifat. Nah, kalau yang di sini sifat yang kita pakai adalah mutlak A itu kan sama dengan akar dari A kuadrat. Nanti kalau kita dapat mutlak fx kurang dari mutlak gx, berarti ini sama saja akar dari fx kuadrat kurang dari akar dari gx kuadrat. Kalau sudah kita dapat bentuk ini, silahkan dikuadratkan kedua ruas. Atau secara sederhana bisa saya tulis, kalau saya punya mutlak fx kurang dari gx, artinya fx yang dikuadratkan akan kurang dari gx yang dikuadratkan. Begitu pula kalau dia mutlak fx yang lebih dari gx, berarti kita akan punya fx yang dikuadratkan lebih dari gx yang dikuadratkan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya untuk melihat bagaimana kita menggunakan sifat atau cara tadi untuk menyelesaikannya. Misalnya, kita diminta mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Di sini bentuknya adalah mutlak fungsi kurang dari mutlak fungsi. Baik, dengan menggunakan sifat bahwa mutlak A itu sama dengan akar dari A kuadrat, maka akan kita dapatkan bahwa mutlak 2x min 3 itu akan sama dengan akar dari 2x min 3 yang dikuadratkan. Ini akan kurang dari yang x plus 4, ini akan sama saja dengan akar dari x plus 4 yang dikuadratkan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar, maka akan kita dapat 2x dikurangi 3 kuadrat akan kurang dari x yang ditambah 4 dikuadratkan. Maka kita bisa mengkuadratkan, di ruas kiri akan kita dapat 4x kuadrat, kemudian dikurangi 2 kali 2 kali 3 itu 12x, kemudian min 3 dikuadratkan itu 9. Ini akan kurang dari x plus 4 dikuadratkan, berarti x kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 4, berarti 8x, ditambah 4 kuadrat, yaitu 16. Nah, kita bisa bawa ke satu ruas, 4x kuadrat dikurangi x kuadrat itu adalah 3x kuadrat, kemudian min 12 masih dikurangi 8, itu min 20x, lalu plus 9 dikurangi 16, berarti minus 7, akan kita peroleh hasilnya ini kurang dari 0. Untuk yang persamaan kuadrat ini kita bisa faktorkan. Di sini akan saya peroleh 3x, di sini x, kalau dikali min 7 dijumlah 20. Berarti saya akan tulis di sini angka 1, di sini angka 7, tandanya karena negatif berarti yang ini yang min, yang ini yang plus. Jadi, ini kita selesaikan dulu. Kalau kita buat sama dengan, nanti kan kita peroleh x-nya itu adalah min 1/3 atau x-nya adalah 7. Kemudian kita buat garis bilangannya untuk menentukan, karena kita mau cari yang dia posisinya negatif nih. Berarti kita punya di sini tandanya kurang dari, nggak pakai sama dengan, jadi kalau di garis bilangan ini lubang, tidak penuh. Kita punya di sini min 1/3, di sini kita punya 7, maka kalau saya masukin paling gampang 0 nih, kalau masukin 0 kan berarti tinggal lihat konstantanya negatif, 0 posisinya di tengah, ini negatif, berarti karena tidak ada akar berulang, di sini plus, di sini juga plus. Sehingga kita dapatkan untuk yang negatif itu adalah dari min 1/3 sampai 7. Jadi kita punya penyelesaiannya min 1/3 kurang dari x kurang dari 7. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu semua x untuk x yang berada di antara min 1/3 sampai 7. Ya, jawabannya adalah seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya.
bentuknya mutlak fungsi lebih dari sama dengan 2 kali mutlak fungsi yang lain. Caranya kita mau coba pakai cara sifat lagi, yang dia kita bawa ke bentuk mutlak 2x plus 1 itu adalah akar dari 2x plus 1 kuadrat. Yang ini berarti 2 dikali akar dari x min 1 kuadrat. Maka kalau ini kita kuadratkan kedua ruas, nantinya akan kita peroleh bahwa 2x ditambah 1 dikuadratkan akan lebih dari sama dengan, ini kalau kita kuadratkan berarti 2-nya ikut dikuadratkan jadi 4, yang belakang jadi x min 1 kuadrat, seperti ini ya. Nah, kita tinggal mengkuadratkan, akan kita peroleh 4x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah 1, yang ini 4 kalinya x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, sehingga yang kiri tetap, sedangkan yang kanan akan menjadi 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah dengan 4. 4x kuadratnya di ruas kiri dan ruas kanan akan saling menghilangkan. Sedangkan di sini kita punya 4x, berarti masih ditambah 8x menjadi 12x. Kemudian di sini konstantanya yang saya pindah ke kanan, berarti lebih dari sama dengan 1 pindah kanan jadi min 1 ya, berarti 4 dikurangi 1 adalah 3, sehingga kita peroleh x lebih dari sama dengan 3/12 atau 1/4. Nah, dari sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai x untuk x yang lebih dari sama dengan 1/4. Nah, untuk dua soal terakhir ini, teman-teman juga bisa menggunakan cara definisi. Jadi nanti setiap mutlak didefinisikan dulu untuk masing-masing intervalnya, seperti yang bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya untuk materi persamaan nilai mutlak. Caranya kurang lebih sama, hanya yang membedakan itu adalah tandanya di sini kita pakai kurang dari atau lebih dari, tapi caranya sama. Dan kalau teman-teman pakai cara itu, nanti hasil yang akan diperoleh juga akan sama. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.